Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah-kisah penuh inspirasi, perjuangan, dan makna akan menemani hari-harimu. Dalam cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang TKI perempuan bernama Siti Maryam, yang rela meninggalkan tanah air demi memperjuangkan nasib keluarganya. Namun di negeri orang, ia justru menghadapi fitnah, siksaan, dan cobaan yang hampir merenggut nyawanya. Sebuah kisah yang akan membuat kita sadar betapa besarnya pengorbanan mereka yang bekerja jauh dari kampung halaman. Dan bagaimana keimanan serta keteguhan hati bisa menjadi penyelamat di tengah gelapnya ujian hidup. Cerita ini adalah fiktif, namun disusun seperti nyata agar bisa menyentuh hati dan menggugah empati kita semua. Kalau kamu pernah merasakan beratnya hidup di perantauan, atau kenal seseorang yang berjuang sebagai TKI, tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalamanmu agar kita bisa saling menguatkan. Yuk, kita mulai ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suara ayam berkokok terdengar dari sudut-sudut desa di pelosok Tulungagung. Kabut tipis masih menyelimuti sawah dan pepohonan. Di dalam rumah kayu yang sudah lapuk termakan usia, Siti tengah sibuk melipat pakaian sambil sesekali menahan isak. Matanya bengkak. Semalaman ia tak bisa tidur memikirkan keputusan terbesar dalam hidupnya. Di ruang tengah, ibunya, Mbah Saroh, duduk bersila dengan wajah muram. Ia menatap Siti tanpa berkata apa-apa. Hanya sorot matanya yang tajam, penuh amarah sekaligus cemas. Di sisi lain, Pak Rudi, suami Siti, terbaring lemah di atas dipan. Nafasnya sesak karena penyakit paru-paru yang semakin parah. Anak-anak mereka masih terlelap di bilik kecil, tak tahu ibunya akan pergi jauh hari ini. Bu, aku titip anak-anak. Aku harus kuat. Kalau aku nggak berangkat, kita mau makan apa? Suara Siti pelan namun tegas. Tangannya gemetar menggenggam koper kecil yang sudah dipenuhi pakaian dan beberapa foto keluarga. Mbah Saroh menggeleng pelan. Ngapain jauh-jauh kerja di negeri orang? Kau pikir gampang jadi TKI? Kau nggak tahu dunia di luar sana itu kejam, Ti. Aku tahu, Bu. Tapi aku harus pergi. Aku mau anak-anak sekolah. Aku mau Pak Rudi sembuh. Aku cuma punya pilihan ini, jawab Siti sambil menatap wajah ibunya yang mulai berlinang air mata. Mobil travel yang akan mengantarkannya ke Jakarta sudah menunggu di ujung gang sempit. Sopirnya menghidupkan mesin dan membunyikan klakson sekali. Siti menunduk, mencium tangan ibunya, lalu membungkuk di samping suaminya yang terbaring lemah. Ia mengecup kening Pak Rudi, lalu menggenggam tangannya erat. Aku pergi dulu, Mas. Doakan aku selamat ya. Tak ada balasan. Hanya tatapan sendu dari Pak Rudi yang tak mampu berkata-kata. Siti pun melangkah cepat keluar rumah, menahan tangis agar tak terdengar anak-anaknya yang mungkin akan terbangun. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada rantai yang mengikat di kedua kaki. Namun waktu tak memberinya pilihan. Perjalanan ke Jakarta ditempuh lebih dari 10 jam. Di dalam mobil travel, Siti duduk terdiam, memandangi pemandangan yang berlari di luar jendela. Petak sawah, bukit, rumah-rumah tua, semua itu mengingatkannya pada kampung halaman. Ia memeluk tas kecilnya seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Setibanya di Jakarta, Siti langsung dibawa ke penampungan milik agen penyalur tenaga kerja. Tempat itu sempit dan penuh sesak. Puluhan perempuan lain dari berbagai daerah duduk menunggu giliran keberangkatan. Beberapa terlihat cemas, sebagian lainnya hanya diam termenung. Siti merasa asing, tapi ia tahu semuanya punya alasan serupa, bertahan hidup. Hari demi hari ia lewati dengan pelatihan dasar. Belajar bahasa Arab seadanya, memahami kebiasaan majikan, dan cara membersihkan rumah sesuai standar negara tujuan. Beberapa teman sudah menangis karena rindu rumah, tapi Siti tetap tegar.
Ia menyimpan foto anak-anaknya di dalam dompet, seringkali diam-diam menatapnya sebelum tidur. 3 pekan kemudian, namanya dipanggil. Paspor dan visa sudah siap. Ia akan diterbangkan ke Riyadh besok pagi. Di dalam kamar kecil penampungan itu, malamnya ia sholat tahajud dengan air mata yang tak henti jatuh. Ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan kepada Allah. Besok, hidupnya akan berubah selamanya. Tapi kemana perubahan itu akan membawanya, ia sama sekali belum tahu. Pesawat Emirates yang membawa Siti mendarat dengan mulus di Bandara Internasional King Khalid Riyadh. Langit kota itu terang membara, debu beterbangan disapu angin panas padang pasir. Siti turun dari pesawat dengan hati berdebar. Ia menggenggam erat tas kecil berisi dokumen dan selembar kertas bertuliskan nama majikannya, Noura binti Hamad al-Shihri. Seorang pria berjas hitam membawa papan nama menjemputnya di pintu kedatangan. Ia tak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Siti mengikutinya. Mereka naik mobil SUV mewah menuju perumahan elit yang berjarak 1 jam dari bandara. Sepanjang jalan, Siti hanya bisa memandangi gurun kering, bangunan menjulang, dan papan-papan tulisan Arab yang tak bisa ia baca. Setibanya di rumah megah berlantai 3, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tinggi berjubah hitam. Wajahnya tajam, dingin, dan nyaris tak menunjukkan ekspresi. Dialah Noura. Di belakangnya ada 2 anak kecil dan seorang pria tua yang duduk di kursi roda. Ismi Siti. Min Indonesia, Siti mencoba memperkenalkan diri dengan sopan. Noura hanya melirik, lalu menyuruhnya mengikuti sambil menunjuk ruangan di lantai dasar yang tak lebih dari gudang kosong. Disitulah ia akan tidur, bersama koper kecil dan tikar tipis. Hari-hari pertama terasa seperti ujian jiwa. Siti harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, memandikan anak-anak, mencuci pakaian, menyapu lantai, menyetrika baju, dan melayani orang tua Noura yang lumpuh. Ia bekerja tanpa henti hingga larut malam. Tak ada waktu istirahat yang jelas, tak ada satu kata pujian pun. Siti pernah mencoba menelepon keluarganya, tapi ponselnya dirampas. Ia hanya boleh menggunakannya seminggu sekali, itu pun diawasi. Majikannya memperlakukannya lebih buruk dari hewan peliharaan. Bahkan untuk makan, ia hanya diberi roti kering dan sisa makanan di dapur. Suatu sore, Siti tanpa sengaja menjatuhkan gelas di dapur. Noura langsung menampar pipinya keras. Bibirnya pecah, darah merembes ke dagu. Anak-anak majikan menertawakan, seolah itu tontonan biasa. Malamnya, Siti menangis dalam diam. Tapi keesokan harinya, ia tetap bangun, tetap bekerja, tetap diam. Waktu berjalan lambat di rumah itu. 1 minggu terasa sebulan. 1 bulan seperti 1 tahun. Setiap malam, ia duduk di tikar sambil menatap langit-langit, membayangkan wajah anak-anaknya. Ia mulai berbicara sendiri, mengulang-ulang nama mereka agar tak lupa. Ia takut kehilangan akal. Pada suatu malam, Siti mendengar teriakan dari kamar majikan. Anak bungsu Noura mengigau ketakutan. Saat ia mencoba masuk dan membantu, Noura justru marah besar. Ia mendorong Siti keluar dan mengunci pintu. Ia baru diizinkan masuk keesokan paginya, hanya untuk membersihkan ompol dan pakaian berantakan. Di tengah keputusasaan itu, Siti mulai mencatat hari-hari di tembok gudang dengan potongan kuku. 1 garis untuk 1 hari. Dinding itu perlahan dipenuhi coretan. Ia ingin tahu berapa lama lagi ia mampu bertahan. Namun di lubuk hatinya, ada suara kecil yang tak mati. Suara itu berkata bahwa ini belum akhir, bahwa Allah masih melihat, bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu di depan. Siti mulai menyusun rencana. Ia mengamati jadwal majikan, pintu belakang, dan kapan penjaga rumah pergi. Ia tak tahu apakah bisa berhasil, tapi satu hal ia yakini. Jika ia diam terlalu lama, ia akan hancur perlahan, seperti tikar usang tempat tidurnya.
Malam itu, ia kembali memeluk tas kecilnya, menyembunyikan paspor yang sempat ia temukan terselip di lemari tua. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ada satu celah untuk kabur, ia akan ambil, walau harus berlari tanpa alas kaki di tengah kota asing ini. Angin malam Riyadh menghembus panas gurun yang menyengat. Jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah itu sepi. Noura dan anak-anak sudah terlelap, lampu kamar padam, hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan dari lorong sempit. Siti duduk diam di balik pintu gudang. Matanya waspada, telinganya tajam mendengar setiap bunyi. Sudah 3 malam berturut-turut ia mengamati pola tidur majikannya. Ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Ia menggenggam tas kecil berisi paspor, uang rial sisa pemberian teman, dan foto anak-anaknya yang terlipat rapi. Pintu belakang rumah hanya dikunci engsel biasa. Beberapa hari lalu, ia mencungkilnya perlahan dengan sendok makan, cukup untuk membuat celah agar malam ini ia bisa kabur. Langkahnya ringan seperti bayangan. Ia menyusuri lorong menuju dapur, lalu merunduk ke pintu belakang. Suasana gelap gulita, hanya cahaya bulan memantul dari dinding. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu perlahan hingga terbuka. Tidak ada alarm. Tidak ada suara. Begitu pintu terbuka, ia berlari tanpa menoleh. Sandalnya terlepas, tapi ia tak peduli. Telapak kakinya menyentuh aspal panas, pedih, namun tak bisa menghentikannya. Ia terus berlari menembus malam, menyusuri gang, hingga akhirnya sampai ke jalan besar yang sepi dari lalu lintas. Lampu jalan menyinari wajahnya yang penuh debu dan keringat. Tak jauh dari situ, ia melihat warung kecil yang dijaga pria tua berwajah ramah. Siti mendekat dengan langkah goyah, tangan gemetar menunjukkan paspor dan berbisik, "Tolong Embasi Indonesia." Pria itu tampak bingung, namun mengangguk dan menyuruhnya duduk. Ia memberinya sebotol air dan sepotong roti. Siti meminumnya seperti baru keluar dari gurun 7 hari. Tubuhnya lemas, tapi jiwanya penuh harapan. Beberapa menit kemudian, pria itu memanggil taksi dan berbicara dalam bahasa Arab. Sopir taksi menatap Siti, lalu membuka pintu belakang. Ia memberi isyarat agar Siti masuk. Dalam mobil itulah Siti duduk sambil memeluk tas kecilnya erat, menatap jalanan kota Riyadh yang asing, penuh cahaya tapi terasa begitu sunyi. Taksi berhenti di depan gedung Kedutaan Besar Indonesia. Gerbangnya masih tertutup. Siti turun, berjalan pelan ke pos penjaga, lalu mengetuk-ngetuk kaca sambil memanggil dengan suara serak. Seorang petugas lokal keluar, kaget melihat perempuan dekil tanpa alas kaki berdiri di depan gerbang malam-malam begini. "Saya dari Tulungagung, Siti." Kabur majikan disiksa, ucapnya terbata. Beberapa menit kemudian, staf kedutaan datang. Mereka mempersilakan Siti masuk. Ia diberi minuman hangat, selimut, dan tempat untuk tidur. Malam itu ia beristirahat untuk pertama kalinya tanpa ketakutan. Tapi di balik rasa lega itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi setelah ini? Pagi harinya, ia dibawa ke tempat penampungan khusus milik KBRI. Di sana, puluhan TKI lain juga sedang menunggu nasib. Ada yang dideportasi, ada yang menunggu mediasi, dan ada pula yang diam membisu menahan luka lama. Siti menunduk ketika melihat seorang petugas keluar membawa berkas. Nama-nama dipanggil satu persatu. Tapi ketika nama Siti disebut, ia merasa detak jantungnya melonjak. Ia diminta masuk ke ruang konseling, bertemu seorang perempuan berjilbab hitam dengan wajah lembut. "Bu Siti, kami akan bantu. Tapi proses ini tidak singkat. Majikan Anda bisa melapor balik." "Anda siap?" tanya petugas itu. Siti mengangguk pelan. Di dalam hatinya, hanya satu tekad yang tertanam kuat. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menyerah. Hari-hari di penampungan tidak seindah yang dibayangkan. Meski Siti bebas dari kekerasan majikan,
namun kehidupannya kini serba terbatas. Ia tinggal di sebuah tenda besar yang didirikan di belakang gedung KBRI. Isinya penuh sesak. Lebih dari 40 orang TKI tinggal bersama dalam satu ruang sempit tanpa sekat. Malam-malam yang panas di Riyadh berubah menjadi lembab dan pengap. Udara dari kipas angin tidak mampu menembus keramaian manusia yang tidur berjejer. Teriakan, isak tangis, dan suara batuk bersahut-sahutan setiap malam. Siti tak bisa tidur dengan tenang. Ia hanya memeluk tas kecilnya, duduk di sudut tenda, menulis catatan di balik foto anak-anaknya dengan pensil runcing. Waktu terasa melambat. Siti beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia menceritakan ulang semua perlakuan buruk Noura, dari penyiksaan, larangan berkomunikasi, hingga kekerasan fisik. Semua dicatat oleh petugas hukum KBRI, lengkap dengan hasil visum dari klinik kecil di pojok halaman kedutaan. Namun harapan untuk pulang tidak semudah itu. Majikan Siti, rupanya tidak tinggal diam. Mereka melaporkan Siti dengan tuduhan mencuri uang dan kabur tanpa izin. Padahal, uang yang dibawa Siti adalah pemberian seorang pembantu senior saat bertemu sebentar di dapur. Siti dipanggil kembali. Kali ini oleh pengacara yang ditunjuk KBRI. Bu Siti, kita harus hadapi proses ini di pengadilan. Tapi jangan khawatir, kami akan dampingi. Yang penting, tetap tenang, jangan menandatangani apapun tanpa kami, ujar sang pengacara tegas. Berita itu membuat Siti makin gelisah. Ia takut, tak pernah membayangkan dirinya bisa sampai berurusan dengan hukum. Tapi di sisi lain, ia tahu jika ia tidak melawan sekarang, tidak akan ada jalan pulang. Sementara menunggu proses hukum, Siti mulai mendekati beberapa penghuni penampungan. Di antara mereka, ada Wati, TKI asal Banyuwangi yang sudah 3 bulan menunggu dokumen untuk bisa pulang. Ada juga Ningsih dari Medan, yang kabur karena dipaksa menikah oleh majikan tua. Mereka menjadi teman seperjuangan. Setiap malam mereka duduk melingkar, saling menceritakan nasib. Kadang tertawa getir, kadang menangis pelan. Tapi dalam kesendirian itu, ada rasa saling menguatkan. Pada suatu siang, seorang petugas datang membawa berita yang menggetarkan hati. Besok, Siti harus hadir di pengadilan Riyadh. Majikanmu akan hadir juga. Bersiaplah, ucapnya singkat. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di luar tenda, menatap bintang-bintang yang berkilau di atas gurun. Angin malam membelai rambutnya, membawa bayangan wajah anak-anaknya yang lama tak ia peluk. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di ruang sidang besok. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan tunduk lagi. Siti menengadah, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin pulang." Gedung pengadilan Riyadh tampak besar dan dingin. Dindingnya tinggi, lantai mengilap, dan penjaga bersenjata berdiri di setiap sudut. Siti duduk di bangku tunggu, mengenakan abaya hitam pinjaman dari staf KBRI. Wajahnya tertutup masker, tapi mata bulatnya menyimpan gemetar. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia menghadapi pengadilan. Pengacara yang mendampinginya berdiri tenang di samping. Ia membawa map berisi bukti, hasil visum, serta surat pengaduan resmi dari KBRI. Bu Siti, tetap jawab apa adanya. Jangan takut. Kami di sini untuk membantu, bisiknya. Ketika pintu ruang sidang terbuka, Siti melangkah masuk. Langkahnya berat, namun pasti. Di dalam, duduk seorang hakim berkumis lebat dengan sorot mata tajam. Di sisi lain ruangan, Noura hadir. Ia mengenakan pakaian elegan dan membawa serta suaminya. Wajahnya dingin, bibirnya terkatup rapat. Siti hanya menatap sekilas, lalu menunduk. Sidang dimulai. Pihak majikan mengajukan tuduhan bahwa Siti mencuri uang dan kabur dari rumah. Mereka menyodorkan bukti berupa pernyataan tertulis dan rekaman dari kamera rumah.
Tapi pengacara Siti langsung berdiri, membalas dengan bukti kekerasan fisik, saksi dari petugas KBRI, serta hasil visum luka-luka di punggung Siti. Ketegangan meningkat ketika hakim meminta Siti berbicara. Ia berdiri, suaranya gemetar, namun penuh kejujuran. Saya tidak mencuri. Saya kabur karena disiksa. Saya tidak diberi makan. Saya dipukul. Saya hanya ingin pulang ke Indonesia, ucapnya lirih. Hakim mencatat dengan serius. Ruangan menjadi senyap. Pengacara majikan terlihat mulai gugup ketika hakim mulai mempertanyakan alasan majikan tidak membayar gaji selama berbulan-bulan. Noura hanya menjawab bahwa Siti bandel dan tidak patuh, tapi tidak bisa menunjukkan bukti kuat. Sidang itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika semuanya selesai, hakim menutup sidang dengan keputusan akan diumumkan dalam beberapa hari. Siti berjalan keluar dengan langkah lelah, namun sedikit lebih ringan. Ia belum menang, tapi untuk pertama kalinya, kebenaran telah didengar di ruangan resmi. Di mobil kedutaan yang membawanya pulang ke penampungan, Siti duduk diam menatap keluar jendela. Kota Riyadh berkilau oleh lampu jalan dan gedung tinggi. Tapi dalam pandangannya, semuanya terasa jauh dan asing. Ia hanya ingin kembali melihat sawah di Tulungagung, memeluk anak-anaknya, dan menghirup udara kampung yang damai. Malam itu, ia kembali ke tendanya. Teman-temannya menyambut dengan pelukan hangat. "Kamu hebat, Sid," bisik Wati sambil menepuk pundaknya. Tapi Siti hanya tersenyum samar. Dalam hati, ia tahu perjuangannya belum selesai. Pagi itu, matahari Riyadh baru saja menyembul di ufuk timur. Udara masih sejuk ketika seorang staf KBRI datang membawa sekantong plastik berisi amplop dan paket kecil. Ia menyebut nama satu persatu sambil membagikan kiriman dari tanah air. Ketika menyebut nama Siti Maryam, wanita itu tertegun. Sudah lama ia tidak menerima surat, apalagi dari Indonesia. Dengan tangan gemetar, Siti membuka amplop coklat itu. Di dalamnya ada 3 lembar kertas yang dilipat rapi. Tulisan tangan anak sulungnya, Rahma, tampak sedikit miring dan rapi. Siti membacanya perlahan, menahan napas. "Bu, kami di sini sehat. Ibu jangan sedih. Ibu jangan takut. Kami selalu doakan ibu siang malam. Adik kangen berat. Kami semua rindu bau masakan ibu. Bapak juga sering termenung lihat foto ibu. Kami tunggu ibu pulang." Air mata Siti jatuh membasahi huruf-huruf kecil itu. Surat itu terasa seperti pelukan hangat dari kejauhan. Ia mencium kertas itu, meremasnya lembut, lalu menyimpannya dalam dompet kecil bersama foto anak-anaknya. Hari itu, Siti mendadak lebih semangat. Ia mulai membantu staf penampungan membersihkan halaman, merapikan tenda, bahkan memasak sayur untuk teman-teman TKI lainnya. Ia menjadi sosok ibu di antara mereka yang lebih muda, mendengarkan keluhan, menenangkan tangis, memberi saran. Sementara itu, kabar baik mulai terdengar. Pihak KBRI menyampaikan bahwa sidang Siti memberi dampak besar. Pengadilan mulai mempertimbangkan untuk membatalkan tuduhan dari majikan dan membuka jalan bagi Siti pulang tanpa tuntutan hukum. Meski belum final, harapan mulai menyala. Namun, di balik itu semua, masih ada kendala. Paspor Siti ditahan oleh majikan. Dan Noura, yang merasa kalah, mulai melancarkan tekanan. Ia menyuruh orang-orangnya berdiri di depan gerbang KBRI, memotret dan meneriakkan ancaman ketika Siti muncul di luar pagar. Beberapa malam, Siti tidak tidur. Ia takut sesuatu terjadi saat proses pemulangannya. Ia bahkan mulai bermimpi buruk tentang dikejar, dijebloskan ke sel, atau tak bisa pulang selamanya. Tapi surat itu, surat dari anaknya, terus ia genggam. Dalam kesepian, surat itu seperti obor kecil yang membakar semangatnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia membacanya ulang, hingga hafal setiap kata. "Saya harus pulang. Mereka menunggu saya," bisiknya pelan,
memeluk dompet yang berisi harapan. Pagi itu, udara di penampungan terasa berbeda. Beberapa staf KBRI terlihat lalu lalang membawa dokumen dan koper. Seorang perempuan berkerudung hijau menghampiri Siti dengan senyum lebar. Bu Siti, paspor ibu sudah keluar. Hari ini kita antar ke bandara. Siti terpaku. Tubuhnya bergetar. Benarkah? Tanyanya lirih, nyaris tak percaya. Perempuan itu mengangguk sambil menyodorkan selembar tiket. Tertera jelas, Riyadh, Jakarta, keberangkatan malam ini. Teman-teman Siti di penampungan serempak bersorak kecil. Mereka memeluk Siti satu persatu, sebagian menangis, sebagian hanya menatapnya penuh haru. Perjuangan panjang dan luka yang ia bawa selama berbulan-bulan akhirnya mencapai ujung jalan. Tapi bukan jalan pulang yang biasa, ini jalan pulang penuh luka, harapan, dan keberanian. Sore harinya, mobil KBRI melaju menuju bandara. Siti duduk di belakang, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Gedung-gedung Riyadh tampak seperti siluet di kejauhan, dan ia tak menoleh lagi. Ia hanya memandangi tiket di tangannya, lalu menatap dompet kecil yang memuat surat anaknya dan foto keluarga. Bandara King Khalid ramai. Petugas kedutaan membantu Siti melewati proses imigrasi. Di sana, ia sempat dicegat oleh 2 orang yang bekerja untuk Noura, tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Nama Siti kini bersih, dan pengadilan telah resmi menyatakan ia bebas dari segala tuntutan. Ketika pesawat mulai boarding, Siti melangkah pelan ke lorong keberangkatan. Jantungnya berdegup cepat, tak karena takut, melainkan karena rindu. Ia bisa membayangkan suara anak-anaknya, bau tanah kampung, dan suara adzan maghrib dari surau belakang rumah. Di kursi pesawat, ia duduk dekat jendela. Ketika pesawat mulai bergerak di landasan, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak ingin menangis, tapi rasa syukur itu terlalu besar untuk ditahan. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan membuatnya lupa pada semua luka yang pernah ditorehkan. Tapi luka itu kini menjadi kekuatan. Ia telah melalui ketidakadilan, kesepian, bahkan ancaman hidup. Namun ia tak menyerah. Sesampainya di Jakarta, ia disambut oleh staf BP2Mi. Tapi yang lebih membuat jantungnya nyaris berhenti adalah ketika ia melihat 2 sosok kecil berlari ke arahnya. Rahma dan adiknya. Wajah mereka dipenuhi senyum dan air mata. Ibu pulang, ucap Siti sambil berlutut dan memeluk mereka erat-erat. Wajahnya basah, tubuhnya gemetar. Namun dalam pelukan itu, semua rasa sakit seakan dibayar lunas. Dan di tengah riuh bandara, ia berjanji dalam hati. Ia akan membagikan kisahnya. Agar para perempuan lain yang juga pergi jauh demi keluarga, tahu bahwa mereka bukan sendirian. Dan bahwa perjuangan tidak akan sia-sia jika dijalani dengan kejujuran dan keteguhan hati. Setiap kesulitan yang dihadapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah, akan diganti dengan kemudahan yang tak disangka-sangka. Kisah perjuangan TKI seperti Siti Maryam mengajarkan bahwa keteguhan hati, doa yang tulus, dan keyakinan akan pertolongan Allah bisa membuka jalan keluar dari segala kesempitan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.